Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Hadirin para pecinta sinyal Islam Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada kajian hadis Arba'in An-Nawawi. Kita sudah sampai ke hadis nomor 21. Istiqomah intisari daripada agama Islam. Taib. An Abi Amrin wakila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala annahu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billahi thumma taqim. Rawahu Muslim. Dari Abu Amr dikatakan kunyah beliau adalah Abu Amrah, ya, namanya Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, ya, jadi ketika disebut nama sahabat nih kita harusnya tarodin, mengucap radhiyallahu anhu. Kemudian ketika mendengar atau dibacakan nama ulama selain sahabat, maka kita tarahum kepada mereka, mengucap rahimahullahu ta'ala. Di antara adab kepada ulama. Taib, beliau Sufyan bin Abdullah itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, katakan kepada saya dalam agama Islam, ya, satu perkataan yang mana saya tidak akan bertanya satu orang pun, ya, kepada selain engkau setelahnya. Jadi ya Allah, ya Rasulullah, katakanlah kepada saya satu perkataan yang sangat penting yang mana saya tidak akan bertanya lagi kepada orang lain selain engkau. Maka Nabi SAW bersabda, Qul, katakanlah, amantu billah, kamu ucapkan, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqim, kemudian istiqomah di atas perkara tersebut. Istiqomah di atas perkara tersebut. Nah, di sini dikatakan dalam syarahnya, ya Rasulullah, katakanlah kepada saya fil Islam, maksudnya dalam syariat Islam, dalam agama Islam, qaulan, satu perkataan jami'an lima'aniddin. Satu perkataan yang bisa mengumpulkan semua makna agama dalam satu perkataan tadi, dalam satu perkataan, dalam satu kalimat tadi. Taib. Wadihan, tapi kalimatnya yang jelas ya Rasulullah. Kalimatnya yang jelas, fi nafsi bihaitsu la yahtaju ila tafsiri ghairika a'malu alaihi wa aktafi bihi. Jadi ya Rasulullah, maksud tadi saya tidak akan bertanya kepada orang lain selain engkau. Katakanlah kepada saya satu kalimat yang jelas ya Rasulullah. Sehingga kalimat itu saya pahami. Dan saya nggak bakalan bertanya kepada orang lain. Cukup dari engkau, maka saya paham. Nah, tapi bisa mengumpulkan semua makna agama. Bisa mengumpulkan semua makna agama. Kemudian Nabi SAW bersabda, amantu billah tadi, artinya apa? Jadid imanaka mutadzakiran biqalbika. Jadi perbaharui iman kamu. Ya, kalau namanya perbaharui kan dia udah punya. Dia sudah punya, perbaharui. Dia punya motor, perbaharui motor Anda. Ya udah, berarti ganti apa yang harus diganti, gitu kan? Buat baru lagi. Dia sudah punya tapi buat baru lagi. Nah, jadi perbaharuilah iman Anda. Kemudian dengan menghadirkannya dalam hati Anda, zakiran bilisanika, dengan mengucapkannya dengan lisan Anda. Jadi hati hadirkan, ya, hati dihadirkan, kemudian lisan mengucapkan, litas tahdir tafasila ma'anil iman asyar'i allati marat fi hadithi Jibril. Kemudian hadirkan tafsil, perincian hadis yang berkaitan dengan iman yang telah disampaikan oleh malaikat Jibril pada hadis yang kedua. Jadi ketika Anda mengucapkan amantu billah itu artinya
memperbaharui iman kita dengan menghadirkan dalam hati kita apa yang telah disampaikan oleh malaikat Jibril. Beriman kepada Allah, beriman kepada Allah. Kemudian apa saja beriman kepada Allah? Beriman kepada sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala wahdaniyat dalam zatnya, wahdaniyat dalam sifatnya, wahdaniyat dalam af'alnya. Semuanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memiliki sifat tersebut. Satu-satunya memiliki af'al tersebut. Nah, tsumastaqim. Kemudian istiqomah. Ala amali ta'at, mewujudkan iman yang tadi, amantu billah, tsumastaqim. Nah, kemudian istiqomahlah ala amali ta'at, dalam amal kebaikan, amal ketaatan. Wal intiha an jami'in mukhalafat. Jadi istiqomah itu, orang yang istiqomah dia dalam kebaikan, terus mengamalkan kebaikan. Taib. Dan dia berhenti daripada mengamalkan keburukan. Idla tata'attal istiqomatu ma'a syai'in minal i'wijaji. Karena tidak akan mungkin istiqomah datang dengan sesuatu yang bengkok. Dengan sesuatu yang bengkok. Fa innaha didduhu. Yang bengkok itu gini. Kan artinya istiqomah itu kan lurus. Siratal mustaqim. Taib, siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Nah, kalau ada yang bengkok, berarti jalan yang bengkok, bukan yang lurus. Nggak bisa digabungkan berarti kan. Nah, makanya tidak akan mungkin muncul keistiqomahan kecuali dia berusaha untuk menambah ketaatan dan berusaha untuk meninggalkan daripada perkara yang diharamkan atau tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian al-istiqomatu ala tauhidi al-kamil. Yani maksud di antara istiqomah adalah istiqomah ala tauhid al-kamil. Istiqomah dalam tauhid yang sempurna. Ya, taib. Wa huwa mustalzimun li tahaqquqi bi jami' ma qulnahu awwalan wa yu'ayyiduhu annahu jaa'a an Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu annahu fassaraha aidan bi annam lam yaltafitu ila ghairillahi ta'ala. Jadi demikian Abu Bakar bertanya masalah itu, kemudian dijelaskan bahwasanya mereka ini lam yaltafitu ila ghairillah. Jadi ketika tauhid kamil muncul, amantu billah, tauhid yang sempurna muncul, dia tidak akan pernah melirik kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakitnya dia, lirikan dia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dengan tanpa meninggalkan asbab. Dengan tanpa meninggalkan asbab. Ketika serangan pertama dia terserang sakit, yang dia ingat adalah Allah. Tanda orang istiqomah. Yang dia ingat adalah Allah Subhanahu. Ketika dia beli obat, yang diingat pun adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan obatnya. Subhanallah, orang yang meninggal dunia dengan penyakit yang sama, dengan satu penyakit, itu sebelumnya dia minum obat, Pak. Dia meninggal karena penyakit jantung. Datang ke rumah sakit, ke ruang kontrol, itu semua pasien penyakit jantung datang di situ. Diberikan obat yang sama. Dengan penyakit yang sama, dengan level yang sama, diberikan dosis obat yang sama. Yang satu hidup, yang satu meninggal. Menandakan apa? Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya obat yang menyembuhkan, harusnya yang meninggal tadi dengan dia minum obat, dia bisa sembuh, bukan meninggal dunia. Al-Muhyi al-Mumit Allah. Yang menghidupkan, yang mematikan Allah. Yang memberikan sakit, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa hadza huwa ghayatul istiqomatu wa nihayatuha. Subhanallah. Jadi tauhid kamil itu adalah goyah, titik puncak daripada istiqomah. Jadi nihayah itu udah nggak ada akhirnya lagi nih. Ini goyah, nihayah, udah nggak ada akhirnya lagi. Jadi orang yang sedang mendapatkan keistiqomahan, maka dia la yaltafit ila ghairillah. Tidak akan melirik kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contohlah Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak melirik kepada selain Allah. Pasukan sebesar apapun, perang Badar 300 lawan 1000. Perang Uhud 3.000, perang Uhud 700 ya lawan 3.000, 700 kaum muslimin, 3.000 kaum musyrikin. Perang Khandaq 3.000 lawan 10.000. Nabi nggak pernah iltifat kepada selain Allah SWT. Selengkap apapun musuh, sehebat apapun musuh, sebanyak apapun musuh, Nabi nggak pernah melihat kepada selain Allah SWT. Yang Nabi lihat Allah SWT. Musuh sebanyak apapun siap.
Kenapa? Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'akhdil asbab, dengan mengambil asbab. Apa? Nabi memakai baju besi, Nabi memakai pedang, Nabi membawa tombak, Nabi membawa kuda, Nabi membawa unta. Asbabnya diambil. Ya. Nah, ini tauhid yang kamil. Istiqomah yang tertinggi adalah tauhid kamil. Wajah fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain diriwayatkan Nabi SAW bersabda, ayuhan nas, innakum lan ta'malu wa lan tutiqu kullama amartukum bihi, walakin saddidu wa abshiru. Nah, wahai manusia, kalian semua itu tidak akan pernah bisa untuk mengamalkan, tidak akan pernah mampu untuk mengerjakan segala sesuatu yang saya perintahkan. Semua yang Nabi perintahkan, semua dari A sampai Z, dari yang terkecil sampai yang terbesar, kalian tidak akan mampu untuk mengerjakan itu semua, gitu. Walakin sadidu, akan tetapi sadidu. Apa itu sadidu? Wal isobatu fil aqwali wal a'mali wal maqasidi. Wal isobati fi jami'aha hiyal istiqomatu. Akan tetapi benarlah dalam perkataan Anda, benarlah dalam amalan Anda. Amal yang Anda mampu apa? Kan nggak mungkin kita mengerjakan semua amal yang pernah diamalkan oleh Nabi atau yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Tapi yang diperintahkan kan bisa masuk ke wajib, bisa masuk ke sunnah, bisa masuk ke wajib, bisa masuk ke sunnah. Nah kan itu nggak bisa kita amalkan semuanya seumur hidup kita untuk mengamalkan semua perintah Nabi SAW. Tapi semampu kita. Tapi dalam kemampuan tersebut, coba benarlah dalam perkataan, kemudian benarlah dalam amalan, benarlah dalam maksud. Maksud Anda benarkan. Mau mengerjakan sesuatu, maksudnya untuk apa Anda kerjakan. Itu perbaiki, itu benarkan. Dan bagaimana bisa benar dalam perkara itu semua? Dalam qaul yang kita mampu, dalam amal yang kita mampu, dalam maksud yang kita mampu. Bagaimana bisa benar? Itu dengan istiqomah. Bisa dengan istiqomah. Jadi dikatakan sesuatu itu bisa kita dapatkan itu kalau kita mengulang lagi dan lagi. Jadi tidak akan mungkin kita akan bisa mendapatkan istiqomah dalam satu waktu sekaligus, nggak bisa. Ya, tapi dilakukan, bisa didapatkan dengan cara diulang dan diulang dan diulang. Jadi kalau isobah ini kita sering menggambarkan dengan sampainya anak panah kepada targetnya. Sampainya anak panah kepada targetnya. Seseorang yang baru belajar panah, baru belajar menembak, ya, dia ketika kali pertama melempar panahnya, dia nggak bakalan bisa langsung kepada targetnya. Ya, bahkan kalau kita sering mengajarkan, targetnya apa? Yang penting kena kotaknya aja nih, target ini nih. Yang penting bisa sampai ke kotaknya aja, targetnya itu udah bagus. Untuk pemula. Latihan. Setelah dilatih lagi, targetnya kena yang bulat nih. Yang mana aja nih? Nih paling maksimal sampai yang bulat, yang putih nih, yang putih. Latihan lagi, tepat terus. Nah sekarang mulai, targetnya ke bulat yang paling kecil. Kecil. Nah itu akan bisa didapatkan tepat ke bulat yang paling kecil tersebut adalah dengan mengulang dan mengulang. Jadi saya nggak mendapatkan khusyuk terus. Ulang lagi. Masih belum, ulang lagi. Jangan berhenti. Nah, kemudian sadidu yang tadi kemudian wa abshiru, kemudian bergembiralah. Kalau sudah demikian, kerjakan semampu Anda, tapi usahakan yang benar tadi. Kemudian lakin fa'alu ma umiru bihi kullahu wal istiqamatu hiya darajatul qaswa. Jadi istiqamah itu adalah tingkatan yang paling tinggi. Wa min thamma qala al-Ustaz Abdul Qasim Al-Kushairi. Oleh karena itu Ustaz Abdul Qasim Al-Kushairi dalam kitab Risalah Kushairiyah, ya. Man lam yakun mustaqiman fi halihi dha'a sa'yuhu wa khaba jadduhu. Jidduhu wa khaba jidduhu. Barang siapa dia tidak istiqomah dalam keadaannya, tidak istiqomah. Harusnya istiqomah itu naik terus, setiap hari naik. Gitu. Maka kalau demikian dha'a sa'yuhu, orang enggak istiqomah itu nanti akan rugi, akan hilang apa yang dia kerjakan. Dan dia kesungguhannya kalau kurang istiqomah itu akan merugi. Dalam kesungguhannya dia akan merugi. Wa nukila annahu la yutiquha illal akabir li'annaha al-khuruj anil ma'lufat. Tidak akan mungkin seseorang dia bisa istiqomah
kecuali memang orang-orang besar. Orang-orang besar. Orang besar apa maksud? Apakah orang kaya punya jabatan? Bukan. Orang-orang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imannya kuat di sisi Allah. Yang bisa istiqomah itu memang orang-orang besar. Kenapa? Li'anna al-khuruj anil ma'lufat. Karena orang istiqomah itu dia keluar dari perkara-perkara yang dia senangi. Perkara yang dia senangi ini ternyata dia keluar. Dia tinggalkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa mufaraqatir rusum wal adat. Meninggalkan adat kebiasaan dia. Orang yang istiqomah. Waktunya sholat, waktunya azan. Wah, langsung ke masjid. Tapi di antara salaf dekan atau Said Ibn Musayyib mengatakan tidak pernah selama 40 tahun ketika adzan berkumandang saya ada di luar masjid. Subhanallah. 40 tahun. Orang yang bisa demikian orang besar. Bukan orang kecil, orang besar. Jadi tanyakan kepada kita mampu nggak untuk berbuat seperti demikian? Mampu nggak? Mampu. Kita nggak ada biasanya waktu istirahat juga pas waktu azan. Kita mampu. Apalagi sekarang masa pandemi seperti ini. Mampu nggak untuk buat demikian? Mampu. Cuman ada satu masalah. Mau atau tidak? Bukan tidak mampu, tapi tidak mau sebetulnya. Bisa. Coba sekarang kita latih sekarang. Ya Allah, 3 hari ini ya Allah, pas waktu azan saya sudah di masjid ya Allah. 3 hari aja, 3 hari. 3 hari dilatih waktu azan. Kan kalau 3 hari pendek. Wah 3 hari udah, hari keempatnya bebas. Gitu kan, hari keempatnya bebas. 3 hari pendek, 1 hari beres. Ya Allah, 2 hari lagi ya Allah, 2 hari. Pas 2 hari, Masya Allah, ya Allah 1 hari lagi ya Allah. Kuat, 1 hari lagi, 1 hari lagi kuat. Sampai ke hari yang ketiga, ya Allah 3 hari lagi ya Allah. Jadi 3 hari, 3 hari. Sampai 40 tahun kita bisa. Sebetulnya. Kalau ada keinginan. Dan itu kalau ada keistiqomahan. Tidak ada bisa mengamalkan demikian kecuali orang-orang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib wal qiyamu baina yadayhi Subhanahu wa taala ala haqiqatis sidqi. Nah, orang yang demikian adalah orang yang benar-benar dia mengamalkan sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan dan kejujuran. Dengan kesungguhan dan kejujuran. Maka wahasiluhu, hasilnya annal Islam tauhidun wa ta'ah. Islam itu adalah tauhid, mengesahkan Allah, wa ta'ah, dan taat kepada Allah. Fa tauhid hasilun bil jumlatil ula, wa ta'atu bi jami' anwa'iha fi dimnati jumlati tsaniyah. Idul istiqamatu imtithalu kulli ma'mur. Kenapa? Karena istiqamah mentaati segala macam perintah. Wa jinabu kulli manhi, dan menjauhi segala macam yang dilarang. Amin thamma qala Ibnu Abbas, oleh karena itu Ibnu Abbas berkata fi qoulihi subhanahu wa ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintah. Istiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintah. Katanya begini. Mana zala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jamil Qur'ani ayatun kan asyad wala asyaq alaihi min hadhil ayat. Tidak ada ayat Quran wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih berat daripada ayat ini. Fastaqim kama umirta. Maka istiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintah. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi SAW bersabda li ashabihi, kepada sahabat-sahabat Nabi, hina qalu lahu, ketika sahabatnya bertanya kepada Nabi SAW, qad asra ilaika syaib, ya Rasulullah, kok cepat sekali tumbuhnya uban pada kepala, pada rambut engkau. Sayyabatni Hud wa akhwatuha, telah membuat saya beruban. Apa itu? Surat Hud dan saudara-saudaranya. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim lamman nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat ini, syammara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama ru'ya dhahikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah terlihat dalam keadaan tertawa setelah ayat ini tuh turun gitu. Jadi istiqomah ya, istiqomah itu bisa didapatkan dengan taat kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya tadi, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu sebagaimana diperintahkan. Jadi istiqomah akan muncul ketika seseorang bisa tetap taat kepada Allah dan bisa tetap menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita istiqomah ya sampai akhir hayat kita, sampai kita meninggal dunia dalam puncak ketaatan, puncak istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah kajian kita hari ini kita cukupkan sampai sekian. Insyaallah kita lanjutkan bahasan Arba'in Nawawi pada pertemuan yang akan datang. Hada akhiru wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.